Halo guys, selamat datang kembali di Enter Movies Channel. Dan pada video kali ini saya akan merekomendasikan ke kalian 10 film aksi asal Prancis yang tak kalah keren dari film-film produksi Hollywood. Sebelum lanjut, bagi kamu yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru dari Enter Movies Channel tentang rekomendasi film yang tentunya seru buat ditonton. Tidak usah banyak bacot lagi, yuk simak ke 10 filmnya. Di posisi ke-10 ada film Last Bullet yang dirilis pada tahun 2020. Film ini disutradarai oleh Guillaume Perret dan dibintangi oleh Alban Lenoir, Stevie Selma, Ramzy Badia, dan Nicolas Defoe. Last Bullet akan bercerita tentang Lino yang menarik perhatian dari polisi karena ia memang tukang reparasi yang begitu cepat, dan polisi membutuhkan bantuannya untuk membantu dan meningkatkan performa mobil-mobilnya agar bisa lebih cepat menghadapi penjahat yang sangat sulit untuk ditangkapnya. Pasukan polisi ini terdiri dari Charas, Julia, Areski, serta Marco yang sama-sama merindukan adrenalin. Di posisi ke-9 ada film 3 Days to Kill yang dirilis pada tahun 2014. Film ini disutradarai oleh Maggie dan dibintangi oleh Amber Heard, Kevin Costner, dan Hailey Steinfeld. Film ini bercerita tentang Ethan Runner yang menjadi mata-mata internasional yang mengidap kanker. Dia selama ini terpisah dari mantan istri dan anaknya demi keselamatan mereka, namun semua berubah ketika Ethan diberi misi terakhir sekaligus menjadi misi yang terberat sepanjang karirnya. Dia ditugaskan untuk memburu teroris paling kejam di dunia. Di saat yang sama, dia harus mengasuh putrinya karena sang istri sedang di luar kota. Di posisi ke-8 ada film Anna yang dirilis pada tahun 2019. Film ini disutradarai oleh Luc Besson dan dibintangi oleh supermodel bernama Sasha Luz sebagai karakter utama. Film ini akan menampilkan kisah wanita Rusia bernama Anna Polatov yang mengalami kekerasan dari sang kekasih. Ia berniat kabur dari kehidupannya yang pahit itu hingga suatu saat seorang pria datang ke rumahnya. Pria itu bernama Alexander. Alex menawarkan Anna untuk bergabung dengan organisasi KGB. Setelah menelusuri informasi terselubung dari Anna, Alex tahu Anna berusaha bergabung dengan angkatan Rusia dan pernah bersekolah militer. Dijanjikan bisa mendapatkan kebebasan jika bergabung dengan KGB. Anna pun ikut dengan Alex. Di posisi ke-7 ada film Wasabi yang dirilis pada tahun 2001. Film ini disutradarai oleh Gerard Krauskik dan dibintangi oleh Jean Reno dan Ryoko Hirosue. Film ini akan bercerita tentang Herbert adalah seorang polisi asal Prancis. Setelah dipaksa mengambil cuti 2 bulan oleh bosnya, ia tidak sependapat dengannya. Dia akhirnya memutuskan kembali ke Jepang, tempat dia bekerja selama 19 tahun yang lalu, untuk menyelesaikan surat wasiat dari pacarnya yang meninggalkannya. Di sana dia bertemu dengan mantan rekannya Momo dan putrinya Yumi yang tidak pernah ia ketahui. Dari situlah Herbert akhirnya mengetahui mengapa pacarnya meninggalkannya. I'm finally facing it all, fearless. Di posisi ke-6 ada film From Paris with Love yang dirilis pada tahun 2010. Film ini dibintangi oleh John Travolta dan Jonathan Rhys-Meyers serta disutradarai oleh Pierre Morel. Film ini bercerita tentang James Reese, seorang agen rahasia kedutaan Amerika Serikat di Paris, Prancis. Permintaannya akan pekerjaan yang lebih menantang dan memacu adrenalin terkabul saat atasannya memberikan perintah untuk mengeluarkan Charlie Wex, seorang agen rahasia dari airport di kota Prancis.
Setelah itu tugasnya ringan, hanya sekedar mengantar Wax kemanapun dia perintahkan. Tetapi maksud dari kedatangannya pun bukan hanya sekedar untuk jalan-jalan di Paris semata, namun untuk melacak kegiatan teroris yang bermuara di Paris, dari geng Cina hingga orang-orang Pakistan. In the balance, not the life I want to live. I want to take it all, standing tall. Fear I weighed the person you are. Oh. Di posisi kelima ada film The Transporter yang dirilis pada tahun 2002. Film ini disutradarai oleh Leo Leterrier dan dibintangi oleh Jason Statham yang berperan sebagai Frank Martin. Film ini bercerita tentang Frank Martin yang bekerja sebagai kurir. Diketahui dia adalah pensiunan pasukan khusus Amerika Serikat yang memutuskan untuk pensiun dini dari dunia militer. Ia menghabiskan masa pensiunnya di semenanjung Prancis dan membuat dirinya memilih untuk kembali ke jalan yang penuh bahaya menjadi transporter. Namun ada hal yang mengubah hidupnya 180 derajat karena ia membuka paket yang sedang ia kirim saat itu. Saat membukanya, ia terkejut menemukan seorang wanita Asia cantik yang terikat bernama Lai. Pelanggaran yang dilakukan oleh Martin ternyata diketahui oleh Wall Street. Ia pun mengirimi tentara bayaran untuk membunuh Martin dan Lai. Film ini memiliki 3 seri lanjutan yang terakhirnya dirilis pada tahun 2015 dengan judul The Transporter Revealed. Di posisi keempat ada film Taken yang dirilis pada tahun 2008. Film ini disutradarai oleh Pierre Morel dan ditulis oleh Luc Besson serta dibintangi oleh aktor kawakan Liam Neeson sebagai pemeran utama. Film ini akan bercerita tentang mantan agen CIA Brian Mills dengan tidak setuju untuk membiarkan putrinya Kim pergi ke Paris. Namun setibanya di Paris, Kim dan temannya diculik oleh mafia yang menjalankan jaringan prostitusi perbudakan. Satu-satunya petunjuk Brian adalah cuplikan singkat percakapan saat Kim menelpon dengan panik. Dengan itu dia dapat mengidentifikasi asal pembicara dan geng kriminal mana yang dia ikuti. Sukses pada film pertama, Taken dibuatkan 2 seri lanjutan. Di posisi ketiga ada film District 13 yang dirilis pada tahun 2004. Film ini disutradarai oleh Pierre Morel dan dibintangi oleh David Bell, Cyril Raffaelli, dan Denis Frisimo. Film ini akan menceritakan dalam waktu dekat ghetto terburuk di Prancis benar-benar ditutup, dan diantara yang terburuk adalah District 13 yang dikendalikan oleh Taha. Seorang pemuda yang bernama Leito bertekad untuk menjatuhkannya. Ketika bos membalas dengan menculik saudara perempuannya, upaya penyelamatan oleh Leito dihancurkan oleh pengkhianatan yang membuatnya ditangkap dan Lola ditahan oleh Taha. 6 bulan kemudian, seorang polisi yang menyabar Craig Jack bernama Damien diberi misi mendesak sebuah bom neutron telah dicuri oleh Taha di District 13 yang akan meledak dalam waktu kurang dari 24 jam. Saat hampir kehabisan waktu, Damien dan Leito harus bekerja sama dengan menemukan dan menghentikan bom tersebut. Film ini memiliki seri lanjutan yang berjudul District 13 Ultimatum yang dirilis pada tahun 2013. Ya, menempati posisi kedua ada film Taxi yang dirilis pada tahun 1998. Film ini disutradarai oleh Gerard Pires dan dibintangi oleh Sami Nasseri, Marion Cotillard, Frédéric Delvental, dan Emma Viklum. Film Taxi mengisahkan tentang Daniel Morales yang merupakan seorang pengantar pizza yang terampil mengendarai skuter dan mempunyai mimpi menjadi supir taksi dan keluar dari pekerjaannya itu. Akhirnya mimpi Daniel pun menjadi kenyataan. Dia mendapat izin taksi. Namun Daniel sering berurusan dengan tertangkap oleh polisi karena ngebut dengan kecepatan tinggi. Suatu hari Daniel bertemu dengan Emilian, seorang inspektur pecundang yang tidak bisa mengemudi. Meskipun sempat ditilang karena Daniel mempertunjukkan bakatnya ngebut, tetapi ia membantu Emilian setelah ada kesepakatan mendapatkan lisensi izin mengemudinya kembali dan mengungkapkan perampokan bank dari Jerman. Berkat kesuksesannya, film ini memiliki 4 seri lanjutan dan bahkan diremake ke dalam versi Hollywood pada tahun 2004.
Yang menempati posisi pertama ada film Lion the Professional yang dirilis pada tahun 1994. Film ini disutradarai oleh Luc Besson dan dibintangi oleh Jean Reno, Gary Oldman, Danny Aiello, dan sebagai film debut pertama dari Natalie Portman. Film ini menceritakan tentang Leon adalah seorang pembunuh berantai yang sudah profesional. Dia tidak pernah gagal dalam melakukan tugasnya, namun dia memiliki kode etika tersendiri, yakni tidak membunuh wanita dan juga anak-anak. Suatu hari dia menyelamatkan hidup seorang gadis berumur 12 tahun bernama Matilda yang keluarganya dibunuh oleh seorang polisi korup pimpinan Stanfield. Secara perlahan Matilda masuk dalam kehidupan Leon. Matilda pun berkeinginan untuk menjadi pembunuh bayaran sama seperti Leon.